Ya pemirsa, PDIP mengklaim telah mengantongi 10 nama cawapres pendamping Ganjar. Apakah hanya spekulasi atau sudah benar-benar nominasi? Daripada kita mengira-mengira, kami akan bertanya langsung kepada Bung Ansy Lema, politisi PDIP yang telah hadir di studio. Kemudian telah hadir juga melalui daring Bung Laude Umar Bonte, relawan Ganjar Pranowo, dan juga pengamat politik Adi Praetno. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam juga. Selamat malam Bung David. Sehat ya? Sehat walafiat. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Mas, Bang Ansy selamat malam. Itu dia. Bro Adi, malam. Oke. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baik, saya ke Bung Ansy dulu ya. Bung Ansy, tadi sudah disebutkan nih nama-nama ada oleh Pak Hasto ya. Ada nama Erick Thohir sudah pasti ada di situ. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada siapa lagi? Pak Sandiaga Uno, Mahfud MD, AHY, Mahfud MD, ada Erlangga juga. Ada siapa lagi tuh? Kemudian Basuki, Menteri PUPR gitu. Nah ini 4 lagi siapa ya? ada beberapa lagi yang, tapi yang setidaknya ada 7 yang sudah disebutkan, itu yang memang betul-betul dalam pertimbangan hari-hari ini. Oh artinya yang lainnya, yang 3 atau 4-nya lagi itu tidak masuk dalam kriteria sudah? Artinya tinggal 6 ini ya? Ya artinya begini, jadi sekarang PDI Perjuangan dalam fase mengumpulkan nama-nama dan kemudian mempertimbangkan. Tentu ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan PDI Perjuangan. Yang pertama itu bahwa penentuan calon wakil presiden ini juga sama seperti penentuan calon presiden Mas Ganjar Pranowo, itu yang diutamakan itu adalah memeriksa rekam jejak atau track record masing-masing bakal calon wakil presiden ini. Dan kalau kita bicara track record atau rekam jejak, tentu yang diperiksa itu terkait dengan integritas dan kapasitas. Integritas ini adalah relasi antara seorang pemimpin, tokoh politik dengan nilai-nilai utama yang hidup dalam dirinya. Termasuk antara lain keberanian, konsistensi, komitmen, militansi, spiritnya kepada NKRI, ya, semangatnya untuk menjalankan pembangunan, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, terkait dengan kapasitas. Ini kapasitas ini menyangkut kemampuan atau isi kepala seorang bakal calon wakil presiden dan kemampuannya menerjemahkan dalam bentuk kerja konkret. Tetapi secara umum PDI Perjuangan untuk menentukan calon wakil presiden ini mempertimbangkan 3 tas. Apa tuh? Integritas, kapasitas, dan tentu juga adalah elektabilitas. Oke. Jadi persoalan angka-angka itu menjadi penting, tetapi angka saja tidak cukup, tetapi juga persoalan nilai atau values. Oke, angka ini menyangkut elektabilitas. Mengapa demikian? Karena PDI Perjuangan melihat calon yang akan mendampingi Mas Ganjar ini juga harus bisa memberikan efek elektoral bagi pemenangan. Itu artinya Mas termasuk Ganjar. Followernya atau subscribernya juga cukup Termasuk semuanya. Dan hari ini kan bisa direkam antara lain lewat metodologi ilmiah, lewat berbagai lembaga-lembaga survei publik. Betul. Nah, kalau bicara soal nilai, itu terkait dengan yang tadi saya katakan. Reputasinya dalam integritas dan juga dalam kapasitas. Dan hari ini PDI itu punya tim, baik yang melakukan monitoring, baik juga yang melakukan pengumpulan tadi. Kalkulasi untuk menghitung semua ini. Jadi ada tim khusus yang memang hari ini betul-betul mencatat, mengevaluasi, melihat, merekam berbagai opini yang berkembang di publik. Dan tentu juga karena memang kelihatannya kontestasi ini akan cukup kompetitif, maka faktor bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar itu menjadi faktor yang sangat penting. Sangat penting. Baik, tadi tas, ada 3 tas. Integritas, kapasitas dan juga elektabilitas. Yang pertama ini terkait dengan nilai, yang kedua ini soal angka-angka. Oke, ini angka-angka semuanya ya. Kita tahulah sekarang bahwa memang harus disukai oleh publik juga begitu ya. Betul. Melalui sosial media. Jadi Bung David, PDI Perjuangan tidak hanya ingin menang. Tetapi pasca menang, PDI Perjuangan ingin betul melanjutkan legasi kerja pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Maka narasi yang dibangun dalam kontestasi elektoral ini adalah keberlanjutan dan percepatan pembangunan. Baik, dari 6 nama yang tadi dikatakan dalam radar yang paling utama tadi itu, siapa yang paling memenuhi itu? Yang pasti masing-masing nama itu, Bung David, memiliki kekasan, keunikan, memiliki kelebihan masing-masing. Ya, begitu. Misalnya Pak Erick Thohir, kita mencatat reputasinya seperti apa. Pak Sandiaga Uno, Pak Basuki yang cukup menonjol
dalam kerja-kerja pembangunan infrastruktur. Pak Mahfud MD, orang yang sangat ya terbuka terhadap berbagai kelompok yang ada dalam konteks kebinekaan bangsa ini dan seterusnya. Dan yang pasti juga ini di soal hukum ya. Betul. Yang pasti ini semua masih dalam pertimbangan dan kemudian analisis. Besok loh udah terakhir tuh, tinggal untuk diumumkan. Pendaftarannya kan masih beberapa bulan ke ya, depan. artinya, tapi katanya kalau nggak salah besok akan. Yang pasti momentum Rakernas ini kami gunakan untuk pertama melakukan konsolidasi internal untuk persiapan menuju kontestasi 2024 mendatang. Baik, kalau gitu saya ke relawannya Ganjar dulu nih, Bapak Laude Umar yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Laude. Siap. Iya, selamat malam Pak Laude. Baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, Pak Laude tadi sudah disebutkan ada 10 nama ini yang disebutkan. Bahkan kalau Pak Bung Ansi tadi juga bilang paling ada 6 nih yang dibicarakan benar-benar begitu. Sudah yang disebutkan tadi juga. Nah, buat para relawan yang paling masih bisa diterima oleh relawan untuk mendampingi Mas Ganjar itu siapa-siapa saja? Ya, terima kasih Mas. Bagi kami relawan sebetulnya tidak pernah mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi wakil presiden ya, wakil Ganjar gitu. Karena bagi kami pemilu 2024 yang akan datang adalah pemilihan kepala negara. Pemilihan presiden bukan pemilihan wapres gitu. Karena itu kami juga melihat beberapa pengalaman ya pada saat Pak Jokowi maju sebagai presiden di 2 periode. Periode pertama didampingi oleh Pak JK juga tidak memberikan kontribusi yang terlalu besar kalau kita melihat dari sisi wakil presidennya ya, karena di Sulawesi juga kalah gitu waktu itu. Dan putaran kedua pada pemilu periode kedua Pak Jokowi juga diwakili oleh Banten juga tidak menang di sana. Karena itu bagi saya proses pemilihan ke depan itu bukan soal wapres ya, tapi soal kualitas bagaimana seorang calon presiden. Bagi saya, kenapa harus Ganjar Pranowo gitu? Karena kalau kita melihat dari sisi pribadi Mas Ganjar, itu benar-benar dari senyumnya, dari wajahnya, sopan santunnya, kepribadiannya, benar-benar menggambarkan Indonesia gitu. Oh begitu. Karena ya? itu, ya kami tidak terlalu mendiskusikan soal wapres itu siapa. Jadi maksudnya bagi relawan nggak terlalu penting begitu siapapun yang jadi bacawa presnya nggak terlalu penting begitu? Bukan tidak penting, itu penting, tetapi itu menjadi ranah partai. Kalau relawan, kami tegak lurus kepada Mas Ganjar. Mas Ganjar siapapun yang akan ditawarkan oleh partai kerjasama itu, siapapun mereka, kami tetap setuju, kami samina watona, kami benar-benar jalan hanya untuk memenangkan pertarungan presiden. Oke. Soal wapres itu urusan partai. Oke, sebagai relawan tentu juga nanti kan akan nyoblos. Nah, tapi buat relawan, siapa nih kira-kira yang kalau buat Pak Laude lah itu ya, yang akan dipilih yang cocok kira-kira buat Mas Ganjar tentunya dengan alasan-alasannya. Ya, kalau diminta pendapat atau misalnya pilihan pribadi kita, sebetulnya yang paling cocok buat Mas Ganjar itu misalnya Pak Prabowo, itu cocok, itu buat wakilnya. Kemudian juga Mas Anies juga cocok jadi wakil Mas Ganjar gitu. Saya kira soal wakil-wakil ini kalau ingin diminta pendapat kita, ya kita ingin sebenarnya mereka ini bersatu aja lah untuk Indonesia lebih maju kan gitu. Bukan kita memikirkan untuk perubahan-perubahan. Karena perubahan itu, ide-ide perubahan itu hanya akan mengantar negara ini menjadi mundur. Kita ingin maju, bukan merubah terus merubah gitu. Kita ingin maju menata terus menerus bagaimana sampai 2044 yang akan datang, 45 akan datang. Itu yang kita pikirkan. Oke, baik. Dan sejauh ini relawan Ganjar bergerak membantu pemilihan ini juga nggak bacawa presnya? Atau memang hanya tinggal nunggu saja? Seperti yang Anda sampaikan tadi, nggak terlalu penting begitu? Itu, apalagi kami ya, relawan Garuda Pancasila, itu hanya turun pada konteks di mana mengawal proses pemilihan ini bisa berjalan dengan baik. Kami tidak ingin ada kebinekaan ini dicampuri dengan politik ini dicampuri dengan membawa isu sara, membawa isu agama, merongrong kebinekaan yang begitu indah. Karena itu kami hadir sebagai relawan relawan Garuda Pancasila ingin mengawal Mas Ganjar dengan tidak membawa politik identitas. Kami tidak ingin politik identitas dibawa-bawa sebagaimana politik yang lalu-lalu ya. Jakarta misalnya membawa agama, membawa identitas, kita tidak mau. Karena itu kami ingin benar-benar yang menjadi presiden ke depan adalah mereka yang benar-benar memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan memiliki kemampuan untuk mendefinisikan Pancasila sebagaimana kebinekaan itu dijaga dan
NKRI tetap dijaga. Baik, saya ke Mas Adi Pray dulu. Mas Adi, dari nama-nama yang disebutkan Mbak Puan dan juga tadi ada Mas Hasto dan Bung Ansi Lema juga mengatakan sejumlah nama yang sama gitu. Siapa-siapa saja sih yang memiliki potensi yang untuk mendampingi Ganjar? Sebelum ke nama, saya kira membaca politik PDIP itu agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ada kriteria ideal yang saya kira selalu dijadikan sebagai standar politik ya. Apapun judulnya, PDIP ini adalah partai politik yang cukup ideologis. Jadi wajar kalau kemudian Ganjar Pranowo itu harus dipastikan calon wakil pendampingnya nanti itu memiliki iman politik dan ideologi yang sama dengan PDIP. Mereka itu adalah orang-orang yang dinilai paham dan memperjuangkan nilai-nilai marxisme, termasuk soal penolakan terhadap Israel itu menjadi penting. Bagi PDIP itu sangat penting. Itu yang kemudian membuat begitu banyak elit-elit PDIP ketika ada timnas mau datang ke Indonesia banyak yang protes. Ini bukan hanya sebatas hore-hore. Termasuk misalnya cawapres Ganjar itu bisa dipastikan adalah mereka yang sangat lantang menolak politisasi identitas, politisasi agama, dan seterusnya. Termasuk siap melawan kelompok-kelompok yang dinilai intoleran, anti demokrasi, dan semacamnya itu. Jadi dalam konteks itu, David, saya kira ini adalah kriteria yang paling ideal yang saya lihat secara utuh. Ini merupakan kriteria paling utama yang harus dicari betul oleh siapapun nantinya yang mau mendampingi Ganjar Pranowo. Yang kedua, kita juga tidak bisa menutup mata. Harus ada kriteria taktis ya. Taktis pragmatis untuk memenangkan pertarungan. Dalam konteks itulah siapapun nanti yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo adalah mereka yang memiliki daya suntik elektabilitas. Mengingat elektabilitas Ganjar itu belum mencapai angka psikologis 60%. Kan masih di bawah 40%. Itu artinya posisi cawapres yang bisa mendampingi Ganjar adalah mereka yang bisa dipastikan bisa menambah ketebalan elektabilitas di 2024. Oleh karena itu, siapapun yang akan diusung nanti adalah mereka yang merupakan yang sudah memiliki popularitas dan elektabilitas di atas rata-rata. Ini yang saya kira menjadi dua variabel penting. Dalam radar Anda, siapa mereka itu di antara 6 yang mungkin sudah disebutkan? Ya banyak, Mahfud MD masuk, kemudian siapa lagi, Sandiaga Uno masuk, Erlangga juga masuk, kemudian Ridwan Kamil juga masuk, dan seterusnya. Tapi di luar itu semua, ada kalkulasi politik yang sebenarnya agak jarang dibaca oleh publik dari jauh ya. Jangan-jangan di luar apa yang kita tafsirkan itu semua, PDIP itu kan kelihatan punya preferensi politik, bahwa calon wakil yang akan mereka pilih di 2024 adalah mereka yang berasal dari kalangan NU. Ini pengalaman politik yang kalau kita hitung, pengalaman politiknya Jokowi, pengalaman politiknya Megawati Soekarnoputri. Kita ingat persis ketika Mbak Mega misalnya maju Pilpres 2024, pasangannya itu adalah Ketua Umum PBNU, Kiai Hasyim Muzadi. Begitupun ketika Jokowi bertanding di 2019, wakilnya pun juga dari kalangan NU. Bahkan kalau kita sebut JK ketika berdampingan dengan Jokowi di periode pertama juga mewakili wajah NU. Itu artinya ketika muncul nama Kiai Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar belakangan, ini bukan hanya sebatas isapan jempol belaka. Maka sangat mungkin Kiai Nasaruddin Umar ini merupakan salah satu nama yang belakangan sedang diincar betul oleh PDIP karena dianggap mewakili replika politik kalangan Nahdliyin. Ini yang saya kira memang menyebut kita semua rumit sebenarnya untuk memention satu nama yang dianggap mampu dan bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Kalau dari segi elektabilitas Sandi oke. Ridwan Kamil oke. Cuman problemnya apakah dua orang ini dianggap mewakili kalangan Nahdliyin dan mewakili kelompok-kelompok umat misalnya. Mengingat di 2024 ada ancaman menguatnya politik identitas yang berbasiskan agama. Terutama kelompok Islam. Jadi wajar kalau kemudian PDIP mencoba untuk mencari sosok yang dalam tanda kutip dinilai cukup islami dan mewakili kalangan umat. Maka muncullah kriteria cawapres Ganjar di 2024 adalah mereka yang merupakan duplikat dari politik kalangan Nahdliyin. Jadi sekalipun nama cawapres ideal itu memiliki elektabilitas tinggi, tapi kalau bisa memang footnote-nya dari kalangan NU. Itu yang kita tangkap dari jauh ya Mas ya. Baik, kalau gitu saya mau konfirmasi dulu nih ke Bung Ansi ya. Nah, tapi sebelum Bung Ansi jawab atau menjawab apa yang disampaikan tadi Mas Adi, kita mau jeda dulu sejenak pemirsa. MNC News Prime akan kembali bersama sesaat lagi, tentunya mendiskusikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi Pray, Bung Ansi dan juga dengan Pak Laude. Usai jeda berikut.